Oke, Bang Noir, ini Yes. dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Iya. Ya, itu fakultas yang baru pisah setelah berapa lama ya dari pertanian. Dulu kan dianggap sebagai ini ya, kalau zaman-zaman sebelum kita hype tentang industri maritim itu kan seringnya digabung ke pertanian biasanya. Iya, kalau jurusan gitu. ya. Jurusannya bisa gabung. Di Unpad sih 2005 kayaknya. Ya, baru pisah ya Baru dari pisah, iya. pertanian. Pertanian, Nah, ya, terus kalau sekarang berarti masih ini nggak sih, masih hype nggak sih sebenarnya jurusan perikanan dan ilmu kelautan itu teh? Masih dan akan masih lah ya. Kalau Weh. enggak nanti aku nggak ada pekerjaan gitu. Berarti ini ya masih sangat ini karena kan Indonesia kan negara maritim Iya. katanya kan kita Iya. selalu menganut itu dan kedaulatan laut dan Iya. potensi laut kita besar katanya Iya. belum tergarap belum ada berapa persennya lah kalau Iya. mau dibilang gitu. Nah tapi kalau biasanya di kampus-kampus kan berarti kan belajarnya kan selain perikanan, kelautan, oceanografi dan semacam-macam itu kan berarti kan emang kebanyakan selalu ke laut ya berarti ya nggak pernah ini ya. Kalau di perikanan kelautan itu belajar apa sebenarnya Bang? Kalau Jadi kelautan dengan perikanan itu agak sedikit berbeda ya. Walaupun dia dalam satu fakultas. Jadi kelautan itu kalau di Unpad dia ada 3 ranah gitu ketika bicara obat-obatan atau bioteknologinya. Oke. Kemudian kita mengkonservasinya atau mungkin bicara tentang fisikalnya, tentang aspek fisiknya gitu. Nah, kalau perikanan dia mungkin lebih larinya dia ke air yang berada di daratan. Oh ya jadi kayak Danau, ya. waduk, sungai dan segala macam. Tapi ada juga mereka berkembang ke arah alat penangkapan ikan di Oke, di laut. lautnya, Nah. di lautnya atau mungkin apa ya? Kalau budidayanya berarti nggak masuk di sana ya, masuknya di... Nah, masuknya di dua-dua itu. Oke. Jadi ketika bicara budidaya di darat ke perikanan, ketika bicara budidaya laut di perikanan bisa, di kelautan bisa. Oke. Jadi kalau di Unpad budidaya itu bukan di kelautan Unpad ya, bukan menjadi salah satu core-nya mata kuliah itu budidaya. Nah jadi tapi dipelajari iya gitu. Tapi mungkin di prodi lain gitu di univ lain mungkin itu menjadi salah satu core-nya gitu atau intinya gitu. Jadi sebenarnya kalau yang dipelajarin ngapain tuh? Kan luas banget kan berarti kan. Kalau di Unpad kan ada berapa jurusan ya kalau di Kalau di Unpad dia ada satu fakultas dua prodi ya atau dua Program studi, jurusan. ya. Jadi dia masih sebenarnya general ya. Tidak spesifik seperti kedokteran gitu yang ada Spesialisasi nanti. spesialisasinya enggak. Nanti mungkin mereka akan mengambilnya mungkin di S2 atau S3-nya. Oke. Jadi hanya bicara tentang ilmu dasarnya tentang kelautan aja. Jadi mereka bicara tentang apa itu laut, perbedaannya dengan samudra, baru bagaimana mengukur terutama, Oke. lalu menggunakan metode yang benar dan segala macam. Jadi intinya dan itu memang seluruh Indonesia ya. Jadi ada salah satu forum dekan gitu untuk Fakultas Perikanan Kelautan dan memang disepakatin bahwa ini loh mata kuliah intinya mereka gitu bahwa mereka bisa di lab bisa, di lapangan juga bisa gitu. Nah, kalau seperti aku sih sebenarnya sering di lapangan, bukan di lab. Nggak kuat. Kenapa nggak berarti? Aduh, nggak kuat. Bukannya lapangannya lebih capek kan harus ke laut, harus ke ini. Iya, tapi apa ya? Ya mungkin passionnya orang beda-beda kali ya. Ya, Jadi kita nggak bisa itu juga. Dan memang orang di lab itu memang butuh tingkat ketelitian yang tinggi, mata harus awas terus, jadi harus teliti dan itu nggak bisa kayaknya. Itu labnya memang ngapain kalau kelautan berarti? Kalau di lab itu mereka mengamatin mikroskop gitu, benda-benda yang mungkin kita tidak bisa lihat mereka amatin. Oke. Jadi kayaknya ini intermezzo aja gitu kayak setelah dari kelautan gitu kita tahu gitu bahwa mungkin banyak bentuk-bentuk film-film itu yang manusia-manusia yang aneh-aneh begitu, hewan atau makhluk hidup yang aneh yang telinganya 3 atau matanya 3 itu mungkin itu ada di bawah mikroskop juga. Jadi sepertinya ini fiksi atau non fiksi ya gitu karena semua yang itu ternyata di film itu ternyata mengikuti bentuk ini ya gitu. Gitu ya jadi itu. Yang tapi yang ada di laut ataupun di itu ya. Jadi yang kita tidak bisa lihat kalau mereka di lab. Jadi proses sangat panjang sekali harus memakai APD lagi kalau memakai ke situ kan ya. Jadi pekerjaan mereka harus teliti gitu. Karena kalau nggak teliti mereka pasti mungkin akan kesimpulan yang salah kemudian bisa terjadi kecelakaan ya. Nah itu yang bisa itunya kalau di labnya. Nah kalau kita di lapangan naik kapal, nurunkan alat ke laut dan segala macam, naikkan lagi, baru bakar ikan goreng. Tapi bukan untuk yang bisa mabuk laut ya. Kalau mabuk laut pasti bakal menderita kayaknya kalau di kapal. Iya, menderita. Karena kan laut lepas kan. Iya laut lepas, walaupun ya lepas pasti ya mungkin sekali 2 kali ya. Tapi katanya memang karena
ketika kita melaut ya itu ada sedikit hormon yang tidak seimbang dalam tubuh loh katanya ya. Oh gitu. Katanya. Jadi kita agak sedikit kelinyengan mungkin ya kalau di laut ya. Iya, gitu. Iya, iya. Iya. Oke. Nah, kalau di luar gimana? Kan misalnya kayak di Finlandia atau negara-negara Skandinavia atau di Jepang kayaknya kan studi kelautannya lebih maju ya. Berarti mereka pasar sarjananya udah sangat spesifik atau seperti apa? Kalau kalau dibilang spesifik tidak ya. Karena memang mereka juga general. Yang membedakan kita memang hanya kalau menurutku sih hanya penguasaan teknologi berarti. Penguasaan teknologi. Kita masih sangat jauh ya, tertinggal gitu dibandingkan dengan mereka. Artinya kampus gitu atau negara itu mensupport pendidikan. Apa yang mahasiswa butuhkan untuk ke lapangan disediakan kapal. Apa yang ini disediakan alat disediakan, ini disediakan, laboratorium disediakan. Nah, di kita kan masih kebanyakan pinjam meminjam ya, dan segala macam. Dan itu bukan terjadi di fakultas atau di bidang kelautan saja, tapi mungkin di pertanian juga segala macam kan pinjam meminjam. Tapi kalau kelautan kayaknya lumayan mahal ya, harus menyelam, harus ini, harus peralatannya kayaknya hitungannya ini kan, proyeknya besar ya. Iya, hitungannya mahal gitu, karena memang mahal lah mungkin. Sekali turun ke lapangan tuh bisa ya. Iya, apalagi birokrasinya pemerintah kan mengajukan dulu, panjang lagi birokrasinya baru turun alatnya. Beda dengan kalau swasta kan tinggal ada uang ada barang kan begitu ya, jadi itu agak sedikit beda. Berarti sekarang sebenarnya masih favorit nggak sih kalau jurusan itu? Kalau kayaknya kan peminatnya cukup banyak ya per tahun untuk jurusan-jurusan kelautan dan perikanan. Iya, kalau kasusnya di Unpad memang dia naik ya tiap tahun gitu, walaupun kita batasin naiknya karena kan keterbatasan rasio antara dosen dengan si mahasiswanya. Tapi kan ini kan digadang-gadang bahwa ini adalah apa ya? Orang-orang ini adalah orang-orang nanti yang akan menguasai lautan gitu lah. Seperti bajak lautnya gitu. Iya semakin berkembang karena pembukaan prodi baru juga semakin banyak. Dan juga jadi kayak sekarang ada nambah kayak apa tuh, misalnya kayak oceanografi udah terpisah ya atau masih di oceanografi sebenarnya sama ya, tapi memang dia ada beberapa yang memisahkan, ada beberapa yang menyamakan. Tapi kalau menurutku sih itu sama, hanya beda bahasa aja gitu. Yang oceanografi sih kayaknya ada di ITB dengan di Undip. Ya. Iya, Undip, tapi di kita kelautan ini kayaknya ada hampir 150 prodi. Yang awalnya kan hanya 6 aja ya. Tahun 90 itu 6 dan termasuk di Sumatera 1, di Jawa itu ada 2 atau 3 ya, baru di itunya itu adalah hibah dari Jepang waktu itu memang. Dan sekarang sudah bertambah 150 prodi. Dan mungkin kedepannya mungkin tidak bertambah ya, karena memang pemerintah lagi menggenjot untuk yang S2 S3-nya. Jadi itu untuk saat ini. Industri juga sekarang sedang berkembang untuk yang kelautan perikanannya, terutama di bidang riset ya. Pembuatan alat-alat dan segala macam gitu. Jadi pemerintah kan mengharapkan bahwa tingkat komponen dalam negerinya lebih tinggi dibandingkan kalau kita beli dari luar, kan akan banyak pajak dan segala macam. Jadi peralatan-peralatan untuk ini dan itu merangsang startup itu untuk maju untuk membuat itu gitu. Tapi itu bukannya biasanya kajiannya lebih ke teknik ya kalau itu, atau anak-anak kelautan juga memang harus info di situ ya? Nah, kalau bicara tentang kolaborasi sih sebenarnya. Jadi seperti kami sekarang lagi mengembangkan suatu alat dengan ada salah satu perusahaan di Bandung gitu. Kita butuh orang teknik, kita butuh orang elektro, kita butuh orang kelautan, dan kita butuh juga orang ekonominya untuk melihat apakah barang ini memang harga di pasarannya gitu. Jadi sekarang ini memang sifatnya kolaboratif ya, nggak boleh main sendiri-sendiri lagi gitu. Tapi kalau Bang Nur ini lihat, berarti prospeknya ke depan masih sangat besar ya, apalagi kan apakah ini inline dengan upaya pemerintah juga, misalnya bikin kita katanya mau itu kan kembali menjadi negara maritim lah katanya, atau seperti itu. Masih ada gimana sih, atau ngelihatnya gimana sejauh ini? Nah, ini mau gimana jawabnya? Sebagai Bang Noir aja, diskusi. Ya, kadang-kadang kan kita susah ya lihat negara ini. Apa tadi yang kita bilang tadi, ada perubahan dinamikanya sangat cepat, dan kadang-kadang kita tidak mengira bahwa ini sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, kalau secara akademisnya gitu atau ilmiahnya ya harusnya berkembang ya. Dengan kelautan kita yang masih menjadi primadona gitu, baik jadi di dalam negeri mungkin tidak menjadi primadona gitu, tapi di luar negeri itu memang orang sangat berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia untuk meneliti tentang laut Indonesia, bagaimana ini dan segala macam, tapi di kita belum. Nah, itu yang tidak disadarin. Jadi harusnya memang semakin berkembang studinya tentang kelautan ini gitu. Nah, adapun pemerintah sebenarnya antara kampus dengan pemerintah sebenarnya sudah harusnya inline ya, dan memang sudah inline sebenarnya, tapi
masih banyak yang harus di effort itu harus lebih besar lagi Ya. gitu bagaimana mengembangkan ini gitu. Karena belum menjadi prioritas kita lihat untuk kampus yang memang memiliki prodi kelautan. Oke. Nah ini Bang, mungkin agak sebagai seorang awam lah gitu kan. Iya. Misalnya orang tua atau anak yang sekarang mau kuliah gitu kan. Yes. Kalau mau masuk studi kelautan atau perikanan gitu, kebayangnya ntar bisa ngapain sih gitu kan? Karena mikirnya mungkin masa jadi nelayan atau gimana gitu ya. Iya. Padahal kan nelayan juga bisa Iya. banyak kemungkinan kan untuk ini. Iya. Dan industrinya Iya. besar dan riset atau mungkin pariwisata atau seperti apa sih kalau yang Abang bisa tawarkan, misalnya kayaknya alumnusnya perikanan dan ilmu kelautan biasanya kerja di mana kalau? Iya. Dulu orang tua juga gitu sih, ngapain tuh masuk ke lautan, ntar tenggelam lagi di laut gitu. Karena orang tua saya nggak bisa berenang, Oh, oke. dan dia ketakutan walaupun di Danau Toba ya. Ah. Tapi lama kelamaan juga kan sebenarnya kan peluangnya banyak ya. Misalkan dosen gitu, bisa sebagai dosen. akademis, oke. Lalu memang sekarang ini memang kalau kita lihat di Indonesia diarahkan kepada entrepreneur. Ya, ya. Artinya karena masih banyak yang perlu dieksplorasi, ini cocok nih sebagai bahan baku, tapi kita nggak boleh langsung jual langsung mentah ini ke luar negeri gitu. Oke. Harusnya dalam bentuk kalengan. Nah, kalengan kan butuh industri ya. Oke. Nah, itu sekarang yang sedang berkembang. Nah, memang diarahkan untuk ke situ. Tapi kalau mau bisa kerja juga di LSM bisa, lalu menjadi di pemerintah juga bisa, bukan hanya di sebagai Ya, dosen bisa gitu. kan. Mungkin KKP, BPPT, LIPI, Kemenko Maritim dan sebagainya. Dan banyak lah, artinya tidak terbatas pada menjadi nelayan. Penangkapan ikan tidak hanya sebatas itu ya. Iya, mas itu ya, gitu. Dan sebenarnya kalau boleh dibilang lautnya kita masih sangat potensial ya, karena kan ya selain produk lautnya, biota lautnya sendiri, terus dijadikan pariwisata sekarang gitu kan. Jadi butuh konsultan soal bagaimana membangun pariwisata yang ramah lingkungan. Ini itu kan kajian-kajiannya teman-teman di kelautan juga ya berarti. Iya, Ini. pariwisata ini ya sangat potensi sekali ya Iya. untuk masuk kelautan. Nah, kita lagi buka tuh. Ini lagi bukan promosi maksud saya. Lagi buka ininya. Gak apa-apa, sama gabung sini. Lagi buka pariwisata bahari tuh. Jadi Iya, khusus iya. dari situnya. Jadi memang ya itu yang destinasi wisata Indonesia kan ada 10 destinasi prioritas Nah, yang Bali itu baru yang ya, yang Bali Bali barunya ada segala macam gitu. Dan aku kira sih memang salah satu yang terbaik di dunia kan Indonesia tuh, yang belum terjamah oleh banyak orang gitu, dan itu yang diinginkan oleh Banyak orang-orang bule terutama ya. Mereka pingin ke tempat yang sepi lalu dan segala macam gitu. Dan itu belum terjamah, dan banyak konsep-konsep di luar negeri sana gitu yang bisa kita adaptasi di Indonesia, yang bisa menjadi. Cuma memang tadi keterbatasan modal mungkin ya, sama mungkin belum banyaknya informasi yang terkait dengan hal itu mungkin perlu tahu. Tapi sebenarnya kita cukup tersedia nggak sih kalau ahli di bidang kelautan masih sangat kurang, atau kalau menurut Bang Nur gimana sekarang? Kalau menurut data sih kurang. Artinya dengan luasnya Laut laut Indonesia. itu dari mana ke mana gitu, hampir satu Eropa tuh Ya. Indonesia ini, dan itu sangat kurang sekali memang. Makanya ketika kita mau sekolah di luar negeri, salah satu introduksinya bahwa ahli kelautan Indonesia masih sangat kurang, itu mereka langsung Iya ya. Masih. oke gitu, karena memang sangat kurang sekali. Oke. Jadi apa nih kalau misalnya adik saya atau anaknya rekan-rekan atau ada teman-teman yang mau kuliah di kelautan nih, harusnya nyiapin apa nih kalau ini? Ya, pertama jangan takut ya. Jangan takut bahwa laut itu ganas gitu ya. Memang ada ada istilah ya, the smooth sea never made a skilled sailor gitu, bahwa laut yang tenang tidak akan membuat orang jadi pintar gitu, atau jadi artinya laut itu masih banyak lah untuk dijadikan selagi kita masih punya laut, masalah pasti ada. Ketika masalah ada, kita pasti akan bekerja di situlah gitu. Jadi jangan takut, dan potensinya sangat banyak sekali. Dan itu tidak hanya pada satu bidang saja gitu. Jadi silahkan ke kelautan semua. Nanti Tapi masih hype-nya masih terasa ya sampai sekarang ya, semenjak ini ya. Dari... sudah agak berkurang ya. Nggak tahu nih di skala nasional. Oke. Tapi di skala nasional itu kan sebenarnya tadi gembar-gembornya bahwa kita masih kurang nih ahli di bidang ini, dan memang masih banyak juga yang mau dibahas tuh, tentang tata ruang laut, tentang illegal fishing, tentang yang kemarin itu masuk dari Cina itu glider. Glider ya. Nah, itu masuk dari Cina, dari daerah Cina dan segala macam, lalu tentang konservasi dan segala macam, itu banyak yang mau dibahas. Dan pada kenyataannya orang-orang yang berbicara tentang hal-hal yang berbeda inilah orang-orang yang sama gitu. Oke, masih Kan harus general ya, masih masih general, artinya kan harusnya lebih spesifik ya. Nah, ketika spesifik dia akan lebih ini. Nah, disitulah kita masih butuh orang-orang itu gitu. Tinggal nanti
bagaimana mahasiswa itu mencari jalan keluar supaya dia tetap stabil gitu atau tetap dia settle di bidang itu, dan juga mungkin dari dukungan pemerintah sebenarnya. Jadi kalau ilmu sih kita nggak kalah dengan orang lain, karena kita yang tahu kondisi negara kita gitu, kita tinggal explore saja gitu. Kalau Bang Nori sendiri concernnya apa kalau sekarang kalau boleh? Kalau saya concernnya sekarang pada ini ya, pada bidang sampah laut yang terutama, tapi tetap basisnya adalah di oceanografi gitu. Jadi bagaimana mengikuti pergerakan sampah itu dengan kondisi-kondisi lautnya seperti arus dan segala macam, kemana dia mengalir gitulah. Karena itu menjadi isunya bukan isu nasional tapi isunya isu sudah global. Jadi merempet ke ekologi juga ya, kalau itu berarti ngerempet ke pasti kalau kita, makanya kita butuh. Nah sekarang kan kita lagi bekerja sama tuh dengan orang ekonomi. Ini sebenarnya dampak yang ditimbulkan sampah ini sebenarnya secara ekonominya berapa sih gitu, karena dari sisi kelautannya kita nggak tahu nih, kita hanya tahunya ke sana arahnya mengalir sampai di sana tersama, tapi ini berapa, ini memang ada ruginya gitu. Gitu. Terus dampak kerusakan lingkungannya itu dia, kita butuh orang ekologi lagi di situ. Jadi betul. Nggak bisa sendiri-sendiri memang sekarang ini. Iya betul. Tapi kebayang ya kolaborasinya, mungkin teman-teman udah mulai ngelihat tadi apa hal-hal potensial yang kita masih punya banyak PR ya. Dan tadi kebanyakan juga masih dikerjakan secara umum ya, orang-orangnya itu aja. Kita masih kekurangan ahli untuk itu. Nah ini bisa jadi minat juga kalau teman-teman mau masuk studi kelautan gitu ya. Siapa tahu bisa, nggak harus di kampusnya dia, di kampusnya lain juga bisa, sama aja. Udah ada 150 prodi ya sekarang. Iya, 150 prodi. Nah, kita menerima sekarang ini tahun yang sekitar 100 ya. Dari yang awalnya hanya 60 gitu, naik itu pun karena tekan. Di tempat lain juga sama juga, akan terjadi kenaikan juga. Dan beberapa kampus juga udah membuka ya jurusan-jurusan sendiri di bidang studi kelautan. Iya, sudah. Walaupun tadi dalam bentuk prodi, di bawah MIPA, di bawah MIPA atau di bawah pertanian gitu. Ini jadi bahan yang asik kalau teman-teman mau masuk dalam studi kelautan, masih besar potensinya. Hype-nya mungkin agak turun tapi potensinya masih terlalu dibutuhkan ya. Masih sangat dibutuhkan. Ya, silakan kalau teman-teman mau ikut gabung. Nah, nanti kalau kasih juga di kolom komentar ya. Ada yang lagi kuliah kelautan mungkin, atau yang alumnus gitu ya. Atau yang alumnus tapi nggak kerja di kelautan. Banyak. Kasih komen di bawah nanti. Banyak juga. Kita akan obrol di obrolan berikutnya, siapa tahu masih ada. Makasih Bang Noir sudah berbagi di sini. Terima kasih juga teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa di obrolan prokal berikutnya. Sampai jumpa.